Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habibullah, mahasiswa Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait dengan strategi ekspansi e-commerce pada Batik Trust You, yang merupakan transformasi bisnis dari gerai fisik ke pasar digital sebagai pemenuhan ujian akhir semester mata kuliah e-commerce business. Oke, langsung saja kita akan membahas terkait dengan strategi ini sendiri. Disclaimer sebelumnya terkait batik Trasio ini merupakan hanya ilustrasi semata sebagai bahan pengembangan sebagai bahan dalam tugas pengembangan produk ini sendiri. Jadi semua ini hanya merupakan ilustrasi saja. Oke, yang pertama kita akan membahas terkait dengan profil usaha dan latar belakang dari Batik Trasio ini sendiri. Yang pertama yaitu identitas Batik Trasio sendiri ini merupakan salah satu brand yang menjual batik, khususnya batik tulis dan batik cap modern. Untuk batik Trasio ini sendiri saat ini hanya beroperasi melalui gerai fisik atau offline. Masalah yang terjadi pada usaha ini sendiri yaitu pe- traffic penjualan di gerai yang mulai menurun, biaya sewa tempat yang tinggi, serta jangkauan konsumen yang terbatas. Tujuan dari analisa ini sendiri yaitu melakukan ekspansi atau perluasan dari batik terasi yang sebelumnya hanya beroperasi di gerai fisik ke e-commerce untuk menjangkau pasar nasional dan selebihnya di pasar internasional. Yang selanjutnya yaitu kita akan membahas terkait dengan analisis tren dan perilaku konsumen. Untuk saat ini tren pasar dapat kategorikan menjadi dapat kita kategorikan menjadi dua tren. Yang pertama yaitu terkait dengan tren local pride. Tren local pride sendiri yaitu peningkatan minat yang tinggi pada produk lokal. Jadi konsumen di e-commerce sendiri sekarang mulai bangga menggunakan produk lokal, tidak hanya produk internasional dan produk yang memiliki brand yang sudah ternama saja, sehingga ada tagline local pride yang terbentuk. Yang kedua yaitu terkait tren sustainable fashion. Untuk masa saat ini, konsumen tidak hanya peduli atas model atau brand atau kualitas dari sebuah produk saja. Konsumen juga peduli atas proses pembuatan dari suatu pakaian atau fashion. Apakah prosesnya itu secara etis atau tidak, serta meminimalkan dampak pada lingkungan. Jadi ini termasuk dari program Go Green. Contoh pakaian lebih diminati ketika pakaian tersebut adalah pakaian yang tidak merusak lingkungan. Untuk batik ini sendiri dapat kita lihat seperti dari bagaimana cara kita mewarnai batik tidak menggunakan pewarna sintetis tapi menggunakan pewarna yang alami sehingga ini dapat mengikuti tren pasar dan lebih diminati oleh konsumen. Yang selanjutnya kita akan menganalisis terkait dengan perilaku konsumen. Perilaku konsumen di media sosial sendiri terdapat dua poin besar. Yang pertama yaitu terkait dengan visual trust. Oke, kita lanjutkan saja terkait dengan presentasi ini, yaitu terkait dengan visual trust atau percaya pada video review atau live shopping. Untuk perilaku konsumen ini sendiri, konsumen cenderung lebih percaya atas foto atau video dari review konsumen yang sebelumnya sudah membeli ataupun live shopping karena barang lebih terlihat secara real daripada foto atau video produk yang terpampang pada suatu artikel. Jadi, pentingnya kita memberikan experience yang bagus kepada pembeli agar supaya pembeli dapat memberikan review yang bagus atau mempromosikan melalui live dari influencer atau dari konsumen itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu terkait dengan perilaku konsumen atas fast delivery atau speed kecepatan dari sebuah pengiriman. Konsumen pada saat ini cenderung menginginkan produk mereka sampai dengan cepat dan aman.
Mereka menginginkan pengiriman yang instan maupun same day dengan gratis ongkir ataupun ongkir yang murah. Hal ini dapat kita akali dengan cara sedikit menaikkan harga produk sehingga kita dapat memberikan diskon ongkir karena perilaku konsumen cenderung menyukai produk dengan harga yang lebih tinggi namun free ongkir daripada produk yang harganya lebih murah tapi harus membayar ongkir atau ongkirnya lebih mahal. Yang selanjutnya yaitu terkait analisa strategi kompetitor di pasar yang sudah sukses atau cenderung lebih menghasilkan profit yang lebih tinggi. Yang pertama yaitu strategi penggunaan program affiliate. Program affiliate sendiri ini yaitu melalui pemberian komisi kepada konten kreator ataupun siapa saja yang mempromosikan dari produk kita. Program affiliate ini dapat kita lihat di platform Shopee maupun platform TikTok. Program affiliate ini cukup membantu dalam sebagai sarana promosi dari suatu produk tanpa kita harus mempromosikan melalui media cetak maupun TV ataupun media lainnya yang cenderung lebih mahal. Atas program affiliate ini sendiri, eh, penjualannya dapat terukur secara lebih real karena pemberian komisi hanya diberikan atas program yang sudah dilakukan pembayaran oleh konsumen lain. Selain penggunaan program affiliate ini sendiri, kita juga bisa menggunakan live shopping. Live shopping sendiri dapat dilakukan oleh talent dari Batik Trust You ini sendiri. Namun ketika kita belum memiliki talent, kita bisa meng-hire atau bekerja sama dengan selebgram atau influencer lain yang masih dalam budget yang sesuai dengan produk kita ini sendiri. Kita bisa mengirimkan produk untuk dapat dijual melalui live shopping itu. Yang selanjutnya yaitu terkait dengan target pasar dan pemilihan platform. Untuk yang pertama yaitu target pasar. Target pasar dari Batik Trust You ini sendiri memiliki tagline atau jargon The Modern Professional, yaitu batik yang tetap modern namun memiliki kesan profesional bagi kelas pekerja. Target pasarnya yaitu pria wanita karir dengan range usia 23 sampai 40 tahun, khususnya bagi pekerja yang memiliki kewajiban untuk memakai batik namun tetap ingin stylish. Yang selanjutnya yaitu segmen potensial dari batik Trust You ini sendiri. Untuk saat ini, konsumen lebih cenderung menyukai batik dengan cuttingan atau model slim fit dan bahan yang premium. Sehingga niche marketnya adalah batik kerja yang slim fit dan premium. Hal ini didukung dengan fakta bahwa pekerja kantoran yang diwajibkan memakai batik, mereka cenderung mencari desain yang slim fit karena ingin terlihat lebih rapi dan modern, bukan batik yang seperti model-model di pasaran yang cenderung lebih gombrong. Hal ini merupakan segmen dengan daya beli yang paling stabil untuk masa sekarang karena mereka akan membeli batik secara regularly atau rutin karena dipakai hampir setiap waktu tertentu sebagai seragam kerja. Yang selanjutnya yaitu terkait dengan pemilihan platform e-commerce. Untuk platform e-commerce ini sendiri, saya akan memilih dua platform utama sebagai penjualan batik Trust You. Yang pertama yaitu Shopee, karena terkait dengan fitur Shopee Mall yang meningkatkan kepercayaan dari konsumen. Yang kedua yaitu terkait TikTok. Yang kedua yaitu platform TikTok Shop, karena menjangkau pasar baru via konten video. Menurut saya, platform TikTok merupakan platform yang paling luas dengan eh, calon konsumen yang memiliki latar belakang yang sangat berbeda-beda, sehingga eh, change untuk eh, penjualan barang juga meningkat. Seperti itu. Yang selanjutnya yaitu terkait dengan marketing plan atau rencana pemasarannya. Pada produk Batik Trust You ini terdapat strategi pemasaran melalui edu selling atau edukasi makna dan styling batik.
Batik sendiri merupakan warisan tradisional Indonesia yang dari masing-masing motifnya memiliki makna dan arti tersendiri. Jadi dalam pembuatan media promosinya dapat kita lakukan melalui edukasi-edukasi terkait perbedaan batik cap dan batik tulis, terus makna-makna dari setiap motif batik itu sendiri karena berdasarkan faktanya sekarang anak-anak muda cenderung lebih menghargai suatu produk ketika mereka lebih merasa terikat atau memahami makna dari suatu produk. Yang selanjutnya yaitu terkait pesan kunci dari pemasarannya yaitu warisan budaya gaya masa kini, yaitu perpaduan antara kita tetap menggunakan heritage atau warisan budaya dari negara Indonesia kita sendiri yaitu batik, namun tetap mengikuti gaya masa kini atau tetap trendy. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang USP atau Unique Selling Point-nya. Unique Selling Point dari batik Trust You ini sendiri yaitu yang pertama terkait authenticity atau keoriginalan dari batik kita sendiri, yaitu melalui dengan sertifikasi terkait pengrajin maupun sertifikasi dari motif batik dengan harapan bahwa batik Trust You ini sendiri dapat menjadi sebuah produk yang memiliki keunikan dan menjadi menjadi hal tersendiri bagi konsumen. Yang selanjutnya yaitu terkait dengan modern fit. Banyak dari batik tradisional yang dijual di pasaran masih menggunakan fit atau cuttingan yang cenderung gombrong dan kurang pas dengan gaya anak muda zaman sekarang. Nah, di batik Trasyu ini sendiri akan menggunakan cuttingan modern fit yang memiliki size chart untuk milenial maupun anak-anak Gen Z sekarang. Yang selanjutnya yaitu terkait marketing plan kampanye peluncurannya. Untuk strategi peluncuran dari batik Trasyu ini sendiri ketika masuk di e-commerce atau penjualan secara online terdapat dua kampanye utama yaitu terkait dengan bundling pembelian produk. Yang pertama yaitu di setiap pembelian batik akan mendapatkan free sapu tangan dengan motif batik yang sama. Hal ini diharapkan dapat menjadi strategi promosi karena eh, siapa sih yang nggak suka dapat gratisan? Jadi harapannya ketika hal ini dilakukan, kampanye ini dilakukan, dapat meningkatkan eh, penjualan dari produk itu sendiri. Yang kedua yaitu kampanye peluncuran berupa promo flash sale dan free ongkir. Untuk pertama kali peluncurannya, kita harus sedikit mengorbankan margin keuntungan melalui flash sale produk. Jadi kita memberikan diskon atas produknya sendiri serta free ongkir dengan harapan meningkatkan minat konsumen sendiri dalam pembelian batik ini sendiri. Berikut presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.